Izin Komandan, apa perbedaan Kostrad dengan Kopassus? Kopassus lebih elit dibanding Kostrad, atau malah sebaliknya? Kalau dilihat dari komandannya, Kopassus hanya bintang 2, sedangkan Kostrad bintang 3. Sebelum lanjut, cukur lagi kawan. Nah, ini alat cukur ya, sangat bagus. Sangat bagus ya. Ini sangat bagus. Ada di keranjang kuning. Ini bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuang anunya, bekas-bekas rambutnya, anti karat ya, anti karat. Nah, ini jadi langsung licin ini ya. Taruh di bawah, beli di bawah kawan ya. Baik, saya lanjut. Pertanyaannya ya, berhubung karena saya terlahir sebagai perwira Kostrad ya, dan juga pernah dilatih oleh Kopassus, dan namanya perwira itu apalagi lulusan Akmil itu pasti mempelajari semua satuan dan semua kecabangan ya. Yang pertama dulu adalah masalah Kopassus ya. Kopassus ini ya mayoritas di situ adalah dari kecabangan infanteri ya, kecabangan infanteri. Nah, kemudian dari Kopassus ini adalah orang-orang pilihan yang diseleksi yang ada di Angkatan Darat ya, diseleksi ya, diseleksi dengan ketat. Nah, setelah diseleksi mereka menempuh latihan komando yang sangat berat ya, sangat berat latihan komando itu untuk baik latihan individu maupun diperkenalkan juga masalah latihan pembentukan tim ya, tim. Nah, itu komando. Nah, kemudian tugas-tugasnya adalah bersifat khusus dan strategis ya. Jadi Kopassus ini adalah tugasnya bersifat khusus dan strategis yang bisa beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Yang bersifat khusus ini berarti di bawah perintah Panglima TNI dan jumlahnya sangat sedikit ya. Kemudian Al-Kapsusnya itu diprioritaskan daripada prajurit yang lainnya. Jadi Al-Kapsus, perlengkapan yang perorangan maupun per kelompok itu lebih bagus dan memang lebih canggih daripada Al-Kapsus perorangan satuan lain. Nah, namun demikian seorang pasukan komando atau pasukan khusus juga diperkenalkan ya, diperkenalkan bukan sampai ke tahap menguasai, tapi diperkenalkan semua bentuk-bentuk perang ya, baik perang gerilya, perang konvensional itu diperkenalkan dan bergeraknya dalam bentuk unit-unit kecil. Nah, kemudian pangkat tertinggi di Kopassus itu bintang 2 ya, Danjen Kopassus. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Kostrad ya, ini adalah satuan yang sangat besar. Di dalamnya bukan hanya dari kecabangan infanteri ya. Ulangi, kalau di Kopassus itu selain infanteri ada juga kesehatan ya, atau dokter. Nah, kalau di Kostrad itu semua kecabangan ada di sana, mulai dari infanteri, kavaleri, artileri, ya CPM, semua lengkap ya di sana. Karena ini bersifat strategis, ya, bersifat dilibatkan dalam perang-perang besar, menghadapi musuh yang berhadapan besar, ya. Jadi walaupun ya di Kostrad itu sendiri memiliki juga satuan-satuan kecil, unit-unit khusus ya, seperti Tontaipur, tetapi di sini Kostrad Allah berbicara strategi ya, berbicara perang yang besar ya, bisa menyerang sebuah negara ya, bergerak dalam kelompok besar. Nah, dan sekali lagi semua kecabangan ada, semua senjata ada. Nah, kalau di Angkatan Laut itu ada mirip-mirip itu marinir ya, marinir ya. Di marinir juga ada infanteri ya, ada kavalerinya, ada artilerinya. Jadi makanya kalau setiap latihan gabungan
ya, yang sifat serangan latihan besar itu yang paling banyak personilnya dilibatkan adalah Kostrad dan Marinir, ya, Kostrad dan Marinir. Nah, karena di Kostrad itu kan dia menguasai di darat, ya, walaupun sedikit diberikan pelajaran pemahaman terkait masalah pertahanan pantai, itu pengenalan. Tetapi kalau Marinir itu menguasai dari laut ke pantai. Nah, itu sama dengan Marinir. Jadi dia bergerak dalam jumlah yang besar, ya, dan strategis. Ini adalah kata-kata lapangan yang saya sampaikan, yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami. Karena kalau dijelaskan sesuai buku, panjang, itu bisa berjam-jam menjelaskannya, ya, karena pasti bukunya besar. Nah, itu masalah Kopassus dengan Kostrad. Jumlah Kostrad sangat besar dan semua kecabangan ada di sana. Semua taktik dan strategi ilmunya ada di Kostrad, ya, taktik maupun strategi paling banyak memang ilmunya di Kostrad, dan di situ selalu berubah-ubah, ya, menyesuaikan dengan zaman. Termasuk di Kopassus yang unit kecil, ya, melaksanakan operasi-operasi khusus, ya. Dalam bentuk unit kecil juga berkembang mereka taktiknya, ya, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Termasuk perlengkapannya juga mulai menyesuaikan. Jadi tidak bisa dibandingkan yang lebih hebat mana, tidak bisa. Semua prajurit TNI, ya, darat, laut maupun Polri, semuanya hebat di tugas masing-masing. Karena mereka memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Jadi kalau ada yang banding-bandingkan Kopassus, Kostrad, Kodam, ya, mungkin darat, laut, udara, Polri, yang mana yang paling hebat? Jawabannya adalah semuanya hebat. Ya, termasuk di kepolisian juga hebat. Ya, BRIMOB juga hebat. Karena itu melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya. Nah, kecuali ada pertandingan, kayak pertandingan olahraga, ya, pertandingan menembak. Nah, itu keahlian masing-masing. Ya, itu keahlian masing-masing sesuai dengan latihannya. Ya. Jadi sekali lagi kawan, kenapa Kopassus ini latihannya sangat keras? Ya, karena mereka bergerak dalam bentuk tim-tim kecil, ya, tim-tim kecil. Jarang kita melihat mereka melaksanakan tim-tim besar. Kalaupun ikut dilibatkan dalam sebuah perang besar, itu dalam kondisi tertentu, ya, seperti dulu di Timur Leste, kan, gitu kan. Makanya di sana juga disapa ada Parako. Nah, Parako ini juga menguasai ilmu taktik dan strategi. Nah, demikian kawan, yang saya sampaikan. Mungkin ada di sini yang bisa menambahkan, ya, siapapun, baik dari TNI aktif maupun yang sudah purna, lebih khususnya kepada orang yang mereka pernah berdinas di Kopassus maupun di Kostrad, mungkin bisa menambahkannya. Biar masyarakat Indonesia, biar saudara-saudara kita rakyat Indonesia paham, ya, dan mengetahui seperti apakah tentara mereka. Baikkan videonya kawan.